Para pembebas. Setelah Yosua meninggal, orang Israel tidak menaati Allah dan tidak mengusir sisa orang Kanaan dan tidak mematuhi hukum-hukum Allah. Orang-orang Israel mulai menyembah dewa-dewa Kanaan, bukannya menyembah satu-satunya Allah yang benar. Bangsa Israel tidak memiliki raja, sehingga semua orang melakukan apa yang mereka pikir tepat untuk mereka. Karena ketidaktaatan ini, Allah menghukum bangsa Israel dengan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Musuh ini mencuri dari orang Israel, menghancurkan harta benda mereka, dan membunuh banyak dari mereka. Setelah bertahun-tahun, orang Israel bertobat dan meminta Allah untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Allah memberikan pembebas yang menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka dan membawa perdamaian atas negeri itu. Tetapi kemudian orang-orang lupa tentang Allah dan mulai menyembah berhala lagi. Jadi Allah membiarkan orang Midian, suku yang memusuhi orang Israel yang tinggal berdekatan dengan mereka, untuk mengalahkan mereka. Mereka mengambil semua hasil panen orang Israel selama 7 tahun. Bangsa Israel sangat takut. Mereka bersembunyi di gua-gua supaya orang Midian tidak menemukan mereka. Akhirnya, mereka berseru kepada Allah untuk menyelamatkan mereka. Suatu hari, seorang pria bernama Gideon memanen gandum secara diam-diam, sehingga orang Midian tidak akan mencurinya. Malaikat Allah datang kepada Gideon dan berkata, Allah menyertaimu, prajurit yang perkasa. Pergi dan selamatkanlah orang Israel dari orang-orang Midian. Allah menyuruh Gideon untuk merobohkan patung berhala ayahnya. Gideon takut kepada orang-orang, jadi dia menunggu sampai malam hari. Kemudian dia merobohkan patung berhala itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Dia mendirikan mezbah bagi Allah di tempat di mana berhala itu sebelumnya berada dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Keesokan paginya orang-orang melihat bahwa berhala itu sudah dirobohkan, dan mereka sangat marah. Mereka pergi ke rumah Gideon untuk membunuhnya. Tetapi ayah Gideon berkata, "Mengapa kamu mencoba untuk membantu dewa-dewamu? Jika mereka dewa, biarkan mereka melindungi diri mereka sendiri." Jadi selamatlah Gideon. Kemudian orang Midian datang lagi untuk mencuri dari orang Israel. Jumlah mereka banyak sekali sehingga tidak bisa dihitung. Gideon mengumpulkan orang Israel untuk melawan mereka. Gideon meminta 2 tanda kepada Allah, supaya dia bisa yakin bahwa Allah akan memakai dia untuk menyelamatkan Israel. Pertama, ia meletakkan kain di tanah dan meminta Allah untuk membiarkan embun pagi jatuh pada kain itu saja, tetapi tidak di tanah di sekitarnya. Allah melakukan hal itu. Malam berikutnya, dia meminta agar tanah di sekitarnya menjadi basah, tapi kain itu kering. Allah melakukan hal itu juga. 32.000 tentara Israel datang kepada Gideon. Tapi Allah mengatakan kepadanya itu terlalu banyak. Jadi Gideon memulangkan 22.000 yang terlalu takut untuk bertempur. Allah mengatakan kepada Gideon bahwa ia masih memiliki terlalu banyak pria. Jadi Gideon mengirim mereka semua pulang, kecuali 300 tentara. Malam itu Allah mengatakan kepada Gideon, "Pergilah ke perkemahan orang Midian dan ketika engkau mendengar apa yang mereka katakan, engkau tidak akan lagi takut." Jadi malam itu, Gideon pergi ke perkemahan orang Midian dan mendengar seorang prajurit Midian memberitahu temannya tentang mimpi. Teman prajurit itu berkata, "Mimpi ini berarti bahwa Gideon akan mengalahkan Midian." Gideon pun kemudian menyembah Allah. Kemudian Gideon kembali kepada tentara dan memberi mereka masing-masing sebuah trompet, tempayan tanah liat, dan obor. Mereka mengepung tempat di mana orang Midian sedang tidur. 300 laki-laki membawa obor di dalam tempayan sehingga tidak bisa dilihat. Kemudian, secara serempak mereka semua memecahkan tempayan-tempayan yang menyembunyikan obor-obor itu. Mereka meniup trompet mereka dan berteriak, "Pedang demi Allah dan demi Gideon." Allah membuat orang Midian bingung, sehingga mereka saling menyerang dan mulai saling membunuh. Segera, orang-orang Israel yang lain dipanggil dari rumah mereka untuk datang membantu mengejar orang Midian. Mereka membunuh banyak orang Midian dan mengejar sisanya keluar dari tanah mereka. 120.000 orang Midian tewas hari itu. Allah telah menyelamatkan Israel.
Orang-orang ingin menjadikan Gideon raja mereka. Gideon dengan bijak menolak tawaran mereka. Tapi dia meminta sebagian uang yang masing-masing mereka telah ambil dari musuh. Gideon menerima banyak uang. Kemudian Gideon melakukan hal yang bodoh. Dia membuat patung berhala dengan uang itu. Dan orang-orang itu berpaling dari Allah lagi. Mereka mulai menyembah berhala Gideon. Allah menghukum Israel lagi karena menyembah berhala. Musuh-musuh mereka mengalahkan mereka. Mereka akhirnya meminta bantuan Allah, dan Allah mengutus mereka pembebas lain. Pola dosa, hukuman, pertobatan, dan pembebasan diulang berkali-kali. Allah mengutus banyak pembebas yang menyelamatkan Israel dari musuh-musuh mereka. Akhirnya, orang-orang meminta seorang raja kepada Allah, seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Mereka ingin seorang raja yang tinggi, kuat, dan bisa membawa mereka ke dalam pertempuran. Allah tidak menyukai permintaan ini, tetapi Dia memberi mereka apa yang mereka inginkan.